Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Mustahil Tapi Bisa akan kita tutup dengan episode yang berjudul Membalas Tamparan. Matius 5, 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus mulai pengajarannya dengan memaparkan pengajaran tradisional dari Perjanjian Lama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini adalah kutipan dari 3 ayat di kitab Musa, yaitu Keluaran 21 ayat 24, Imamat 24 ayat 20, dan Ulangan 19 ayat 21. Ini mewakili hukum tertua di dunia, yaitu hukum pembalasan setimpal, yang dikenal di dalam dunia hukum sebagai lex talionis. Dan ini mengacu kepada hukum Hammurabi atau Kode Hammurabi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, di mana orang diajar kalau kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak boleh membalas secara brutal. Kalau dia kehilangan mata, hanya harus diganti dengan satu mata. Gigi harus diganti dengan gigi. Tidak boleh brutal dan sampai menghilangkan nyawa orang tersebut. Apalagi karena tindakan itu, dia harus membunuh seluruh keturunan musuhnya atau bangsanya, atau dengan kita sebut sebagai genosida. Hukum ini diterapkan dalam sistem peradilan Perjanjian Lama di Israel dan menjadi dasar keadilan bahkan sampai saat ini. Karena ini memberikan rasa kesetaraan, persamaan hak, stabilitas dalam hubungan antar manusia karena kita membatasi tindakan setimpal tersebut. Tapi Yesus justru datang dengan pernyataan yang sangat mengejutkan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah, ini mustahil. Nggak bisa. Apakah maksudnya kita itu nggak boleh membalas kejahatan dalam situasi apapun? Bagaimana kalau situasinya sudah mengancam nyawa kita? Apakah kita tidak boleh membela diri? Ada beberapa doktrin pengajaran Kristen yang berkembang dari penafsiran atas ayat ini yang dikenal sebagai doktrin pasifisme. Pertama, pandangannya berkata begini, tidak boleh membalas dalam kondisi apapun. Jadi unconditional, tidak bersyarat. Mereka percaya Yesus melarang penggunaan kekerasan sama sekali, bahkan oleh aparatur negara sekalipun. Jadi bisa bayangkan, seorang ayah yang percaya akan doktrin ini saat putrinya dipukuli oleh sekelompok pria. Dia membiarkan putrinya itu dipukuli dan dia tidak membela, apalagi melindungi putrinya tersebut. Pandangan yang kedua dari doktrin ini adalah mempercayakan pembalasan hanya kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi atau pihak pengadilan, tetapi menolak untuk membunuh dalam perang, atau kalau dia menjadi aparat penegak hukum atau aparat keamanan, dia menolak untuk menembak penjahat, atau membela diri bila dia terserang atau dia diancam nyawanya. Tapi menurut saya, ayat ini tidak ada kaitannya dengan menjadi pasifis atau menentang tindakan penegakan hukum oleh pemerintah. Karena dalam Roma 13 ayat 1-7 dikatakan negara diberikan mandat oleh Tuhan untuk menghukum pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Jadi Alkitab tidak akan saling bertentangan satu sama lain. Apakah yang Yesus maksudkan dengan pernyataan ini sebenarnya? Nah, kita akan melihat hanya kepada ayat 39 saja. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bertolak belakang dengan pemahaman umum akan ayat ini, bahwa banyak orang menafsirkan bahwa Yesus sedang mengajarkan seseorang yang diserang secara fisik, lalu harus menyerahkan bagian yang belum diserang. Bukan itu maksudnya. Kita mesti kembali kepada konteks historis dan budaya Yahudi di zaman Yesus. Tindakan menampar pipi kanan bukanlah
tindakan serangan fisik, melainkan penghinaan terhadap seseorang di depan umum. Karena umumnya, kalau kita menampar dengan tangan kanan, ya kan kita biasanya kan pakai tangan kanan umumnya. Kalau kita menampar seseorang dengan tangan kanan kita, maka yang kena itu adalah pipi kiri daripada orang tersebut, bukan pipi kanannya. Jadi kalau dikatakan menampar dengan pipi kanan, berarti dia bukan memakai telapak tangannya, tetapi dia memakai punggung tangannya, backhand, begitu. Nah ini nggak perlu harus keras. Cukup ditempelkan saja di pipi orang tersebut, tetapi disaksikan oleh banyak orang, itu adalah sebuah penghinaan di depan publik yang sampai martabat orang tersebut jatuh hancur. Itu artinya menampar pipi kanan. Jadi kalau orang yang ditampar pipi kanannya, Yesus berkata, jangan pakai lex talionis. Tentu kamu kalau pakai lex talionis, apa yang terjadi? Udah marah, martabatnya hancur, dihina di depan publik. Ya langsung dong lawan, lapor polisi, pakai pasal penghinaan di depan umum, atau pencemaran nama baik, dan seterusnya dan seterusnya. Tuntut orang tersebut. Tapi yang Yesus maksudkan adalah, bila engkau murid-muridnya. Karena kita ini pengajaran hanya untuk murid-muridnya, bukan semua orang. Bila engkau adalah murid Kristus, dan oleh karena iman dan kebenaran yang engkau hidupi, engkau kemudian dicap sebagai orang gila, bidah, dihina di depan publik, diusir dari kampungmu, tidak dianggap anak oleh orang tuamu, dicoret dari daftar penerima warisan. Yesus berkata, terimalah itu. Jangan balas dengan hal yang sama. Misalnya, kalau pasanganmu berbuat sesuatu yang memberantakin rumahmu, jangan kemudian kamu, udah sekarang gue balas aja, berantakin juga, supaya sama, skornya 1-1. Atau Anda diundang oleh seseorang, lalu Anda datang duluan, orangnya terlambat malah. Kita kesel. Lalu kemudian next time, kalau dia yang undang kita datang terlambat. Supaya skornya 1 sama. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Apa yang dikatakan beri pipi kirimu? Apa maksudnya? Yesus berkata, upayakanlah kesejahteraan orang yang menyakiti kamu itu. Jadikanlah dia fokus perbuatan kasihmu. Inilah cara kamu membalaskan penghinaan orang tersebut. Mustahil, tapi bisa. Ada seorang putri yang karena imannya diusir oleh keluarganya, dicoret dari daftar ahli waris, dan bahkan pada waktu orang tuanya tahu bahwa dia menjadi Kristen, dipukuli di depan publik orang sekampungnya, ditolak sebagai anak, dan kemudian diusir dari kampung tersebut. Tetapi dia tetap memutuskan untuk terus mengasihi orang tuanya yang sudah menyakiti dia, mendoakan, mengampuni. Bahkan pada waktu orang tuanya ini sedang sakit, dia yang terus-menerus merawat orang tuanya ini sampai meninggal dunia. Tentu dia tidak pernah berharap mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal. Tetapi justru pada waktu testamen dibacakan di depan ahli waris, tanpa dia duga, ayahnya tetap mewariskan sesuatu kepada putrinya ini, yaitu apa? Rumah tinggal yang begitu penuh dengan memori yang besar dan baik diwariskan kepada dia. Tuhan setia dalam membela anak-anaknya. Jadikanlah orang yang menyakiti kita atau yang menghina kita sebagai fokus perbuatan kasih kita. Mari kita doakan, ampuni, bahkan kita layani dengan kebaikan kita. Dan biarkan Tuhan akan melakukan sisanya bagi kita. Membela dan namanya dipermuliakan. Bapa di sorga, Engkau memerintahkan aku untuk membalaskan tamparan penghinaan yang aku terima dengan mengampuni dan mengusahakan kesejahteraan orang yang bersalah kepadaku. Mampukanlah aku untuk menghidupinya, dan namamu akan dipermuliakan.
dunia akan tahu bahwa aku adalah murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.